Seberapa Liga Italia kah mereka berdua ini? Nggak main-main nih berdua nih. Bahas Calciopoli tapi yang ditanya 2005. Ada hubungannya juga sama prestasi Milan juga. Oke. Ketika gua ada di satu wadah yang nggak bisa bikin kita berkembang, buat apa kita ngelanjutin? Oh gitu. Lebih baik kita bikin wadah lain yang bisa ngembangin diri kita, kayak gitu kan. Konflik itu kan bisa muncul kalau membesar anggotanya banyak gitu. Apalagi kan juga sekarang banyak penggemar bola yang baru, maksudnya yang baru kenal bola. Halo Tifosi, balik lagi di channel Ngalcio dan kali ini kita ada di program Celia. Wah, dan ini sedikit berbeda dari Espresso nih kayak yang waktu itu pertama kita udah sempat bahas media darling dan sekarang nah ini ada bintang tamu lagi nih, ada Mas Adit. Yo. Dan ada Bang Boni. Ya. Halo, apa kabar dua-duanya? Alhamdulillah. Oke, ini kalau boleh tahu dua-duanya nih dari fans klub mana nih? Ini Mas Adit. Udah pada tahu kayaknya kalau Mas Adit. Milan. Kalau Bang Boni nih? Belum berubah, masih Juventini. masih Juventini. Oke. Jadi gue mau nanya, menurut kalian gimana sih penggemar atau antusiasme fans Liga Italia di Indonesia? Menurut Mas Adit, secara overall ya, maksudnya dibanding sama liga-liga lain lah mungkin. Ya kalau sekarang sih kalau dibandingin sama IPL secara gue juga belum pernah lihat data langsungnya tapi ya nomor 2 lah setelah IPL mungkin. Nomor 2 gitu. setelah IPL. Tapi kalau ya. untuk generasi yang 90-an yang gede di 90-an kayaknya Serie A masih ngedominasi deh. Kayaknya sih gitu. Menurut Bang Boni? Ya sepakat sih ya, kalau kita kan emang nggak punya data pasti ya. Hampir semua fans club di Indonesia ada gitu kan. Iya. Untuk tim-tim besar khususnya Iya. IPL, terus La Liga, Liga Italia gitu kan. Tapi kalau untuk Liga Italia ya generasi 90-an ini emang nguasain banget gitu kan. Hampir semua lini. Tapi untuk generasi 2000-an kayaknya emang Liga Italia banyak yang ninggalin. Oke. Iya. Terus udah berapa lama jadi fans Milan dan fans Juve ini dari kapan nih? Berarti tadi nyebut-nyebut 90 berarti memang dari tahun segitu tuh Mas? Ya segituan 94 lah kira-kira. Oh mantap. Lebih tua. Bang Boni. Kenal bola 98 lah. Wah, lumayan. 96 Oke. baru perkenalan masih Ya. sekolah lah. SD Terus gitu. seberapa ini gue pengen ngetes dikit nih. Seberapa Liga Italia kah mereka berdua ini? Coba gue mau nanya, Mas Adit, siapa kapten Milan pada tahun 2009? Waduh, 2009. 2009 masih Maldini. Masih Maldini ya? Iya. Salah gue. Salah pertanyaan. Masih Maldini gampang, terlalu gampang. Bang Boni. Jangan bahas Calciopoli. Enggak. Kalau gue nanya siapa kiper Juve 2005, udah gampang jawaban. Sampai sekarang juga masih kan? Masih. Kaptennya siapa Bang? Kapten 2005 masih Cannavaro. Masih Cannavaro ya, masih ada Cannavaro. Jadi ini memang nggak main-main nih berdua nih. Bahas Calciopoli tapi yang ditanya 2005. Kan sebelum. Terus di Indonesia sendiri ya maksudnya, karena tadi sempat udah pada bilang fans Liga Italia itu cukup banyak lah ya. Bisa dibilang nomor 2 sekarang dibanding sama IPL masih banyak lah fansnya ya. Terus sebagai fans nih, kalian tuh melakukan kegiatan apa sih? Pernah terlibatkah di satu komunitas misalkan atau bikin sesuatu yang memang berkaitan dengan hobi atau sebagai fans klub itu gitu loh? Mas Adit boleh? Ya kalau gue sih tergabung dalam Milanisti Indonesia tapi sebenarnya nggak terlalu aktif. Ya. Paling pengalamannya kerja bareng anak Milanisti Indonesia itu pas bikin buku sih 2 kali. Mereka itu ngebantu banget lah untuk dan ngedukung banget kalau misalnya ada membernya yang ngeluarin kayak karya-karya atau bikin konten tentang Milan gitu. Itu sangat support sih. Kalau pengalaman gue ya itu 2 kali gue bikin buku dibantu dan mereka kayak bikin ya bantu distribusi kayak terus ngebantu dibikin kayak pengantar kayak gitu ya. Menurut gue sih ya pengalaman gue sih bagus gitu. Dan sampai sekarang Mas Adit masih aktif di komunitasnya? Ya kalau terdaftar ya, Masih. tapi kalau kegiatan kan kan tergantung dari masing-masing regional atau sezione ya. Sezione. Itu kan paling nobar dan gua sendiri sih bukan termasuk yang senang nobar tapi kalau misalnya diajak untuk kayak diskusi kayak untuk ngobrol-ngobrol sih gua biasanya nyempetin datang gitu. Paling sih gitu aja. Terus kalau dari Bang Boni gimana nih sebagai fans
Wah. Venti ini. Dibilang aktif dulu aktif banget ya. Aktif banget. Iya, Di komunitas atau di komunitas, apa nih? iya. Regional atau pusat? Regional. Oh, regional Iya, justru. iya. Oke. Nah, gua Apa tuh Bang regional. namanya? Tapi pusat ya karena Jabodetabek lah ya, pasti dekat ke pusatnya kan. Aha. Ya, termasuk- Namanya apa tuh yang pusat? Kalau dulu gua tergabung di JCI. Apaan tuh Juventus singkatnya? Club Indonesia. Dulu. Oh, oke. Dulu. Tapi sekarang gua kan Depok udah sendiri, namanya Juventini Depok. Juventini Depok. Ya, jadi nggak punya pusat, nggak punya daerah, nggak ada chapter dan lain. Kalau JCI kan chapter ya kan, tiap daerah. Cuman kita Depok nih ibaratnya udah merdeka sendiri. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi nggak ngikut aturan pusat gitu kan. Kita sendiri semua masalah apa ya selesaikan sendiri gitu kan di komunitas kita. Gitu. Tapi gue mau nanya deh soal komunitas. Kalau misalkan ini kan keluar dari pusatnya ya ibaratnya kayak yang tadi Bang Boni bilang itu merdeka sendiri. Itu berarti sempat tergabung dong? Gabung. Sempat Belum tergabung? Kita berdiri sebenarnya kalau berdiri ya dari 2008 nih di Depok udah banyak yang kumpul. Udah terkumpul nih orang-orangnya. Cuman resminya berdiri 2010. 2010 berdiri, kita langsung bergabung dengan JCI, masih di bawahnya JCI. Masih di bawah Juventus JCI. Club Indonesia chapter Depok waktu itu. Oh ada chapter Ya, Depoknya. chapter Depok kan kalau JCI mungkin kalau Milan kan Sezione, Sezione, ya kan, basis ya kan. Ah. Nah berjalan sekitar 5 tahun, 2015 kita akhirnya memilih mundur dari JCI, membesarkan sendiri. dengan- Berarti ada alasan-alasan tersendirinya. Ada alasan sendiri. Nanti kita bahas nih kayak seru nih. Kalau dari Milanisti sendiri nggak ada yang Apa namanya, kalau soal dinamika organisasi kan pasti tiap organisasi itu ada lah ada, ya, ya. gitu-gitu mau wajar sih kalau gue bilang. Tapi kalau dari Milanisti sendiri, kalau gue liatin sih kayak misalnya sempet misalnya ada apa kayak masalah internal atau apa, itu sih kayak ya langsung aja gitu diselesain sama founder-foundernya biasanya yang turun gitu. Kalau gue lihatnya gitu. Terus kalau soal yang misalnya ya kalau misalnya ada konflik internal atau apa itu kan wajar ya. Iya. Itu sih menurut gue sih karena mungkin Milan juga ada hubungannya juga sama prestasi Milan juga. Oke. mungkin. Milan kan belakangan ini juga udah dalam 1 dekade kan juga kurang kedengeran gitu. Soalnya emang jujur aja setelah Milan itu kurang agak turun prestasinya ya otomatis kayak kegiatan nobar itu juga nggak seramai biasanya. Itu harus realistis Ya. gitu. Iya, iya. Emang- Hampir semua sih bang. Iya iya. Ya nggak cuma Milan, Juve gitu. Kayaknya hampir fans lain juga semua gitu. fans klub lain gitu kalau diperhatiin. Tapi kalau masalah apa namanya, kalaupun misalnya nggak ada kegiatan, maksudnya kegiatan nobar itu kayak berkurang, tapi kalau kegiatan organisasionalnya tuh kayak yang kegiatan jalan. offline-nya tuh tetap Tetap jalan, kayak ya. olahraganya, kayak kegiatan Sosial. sosial, itu sih masih jalan. Maksudnya ya walaupun nggak terlepas dari prestasi klub atau apa yang terjadi dalam klub, tapi kalau organisasinya itu sendiri punya tujuan kayak yang lebih ke sosial, lebih ke apa namanya, ke mana, balik lagi ke apa namanya, ke publik gitu, maksudnya ke Anggota ke masyarakat, iyalah ke anggota atau masyarakat sekitar, itu sih menurut gua tetap bisa jalan gitu ya, asal dikelola dengan bagus gitu. Tadi Mas Adit kan sempat bilang nggak begitu aktif lah ya di sekarang ini di komunitas. Tapi Mas Adit mungkin karena member juga umumnya mungkin tahu ya kegiatan offline itu apa aja Mas. Tadi sebut-sebut offline penasaran juga sih. Ya paling kegiatan olahraganya sih ya yang gua Oh, tahu tuh olahraga. kayak ada apa futsal, Oh, sepak gitu. bola, terus kayak yang pencinta alamnya Mipala juga ada. Oh, ada? Terus ada, terus kayak apa namanya, bakti sosialnya juga ada, yang kayak gitu-gitu. Itu sih justru aktif banget kalau gua ngelihat. Justru emang banyak apa ya? Kalau semboyannya slogannya Milanisti Indonesia kan yang gua tahu lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Wih, Itu. mantap. Itu. Berat. Jadi emang apa namanya, kegiatan-kegiatan yang kayak gitunya tuh emang lebih digedein gitu. Jadi memang lebih lingkupnya ke sosial sesuai sama Iya, ini sebenarnya sejalur nggak sih sama Milan yang fans Milan yang di sananya gitu loh. Apa mereka ada. apa memang sama gitu Mas? Sama, Mungkin sama. kalau Mas Adit tahu. Kalau Milanisti Indonesia sih setahu gue udah official ya, udah apa maksudnya udah ada afiliasi sama yang sama klub Milannya Oh, gitu? terdaftar, emang terdaftar resmi gitu. Oke. Setahu gue sih gitu. Terus kalau Yang harus Juve? diakui sih, gua sebagai fans Juve tapi harus ngakuin komunitas Milan di Indonesia ini termasuk yang paling kuat. Paling kuat. Iya, Bahkan lebih kuat dari Juve. Enggak, Lebih banyak. Bukan ya, mungkin banyak karena kita nggak pernah ada survei yang lebih banyak atau Oke, enggak kan Juve ah, atau Milan. Cuman tata kelolanya mereka lebih Lebih baik. bagus, Gua harus, oh, harus gitu. mengakui karena gua kan termasuk yang aktif di komunitas gitu kan. Kalau ngelihat anak-anak Milan nih kuat kayak tadi Bang Adit ada bilang ketika ada konflik
yang founder-founder yang ini bisa menyelesaikan gitu. Enggak, jadi ego mereka masih bisa diredam di situ kan. Kayak dari sistem pemiranya Milan itu gue salut banget sistem pemiranya Milan, pemilihan ketuanya pusatnya gitu kan, mereka sistemnya pemilihan dan benar-benar jelas kayak gitu. Sebenarnya JCI pun sama dulu ada kayak gitu, cuman kalau gue ngeliat dari komunitas gue yang dulu JCI ini nggak ada keterbukaan bang. Jadi ada gap antara pusat sama daerah. Jadi jalan masing-masing aja. Ini yang menyebabkan akhirnya Depok. Depok ini khususnya bukan gua ya, anak-anak di Depok memutuskan untuk mundur dari pusat. Jadi lebih baik berdiri sendiri gitu kan. Berdiri sendiri kita bukan mau lebih besar sebenarnya, tapi kenyataannya ya sekarang gua lebih besar. Dibanding dulu ketika pakai nama Juventus Depok ya gua biasa-biasa aja. Oh gitu. Karena setelah Juventus Depok mungkin gua ngerasa lebih besar. Sekarang namanya apa yang Juventus Depok. Juventus Depok tau udah gitu aja. Juventus Depok. Gitu kan. Gua nggak berafiliasi dengan komunitas lain karena Juventus ini tuh termasuk banyak. Ya tadi kayak dibilang Milan nih, ketika ada problem anak-anak Milan, komunitas Milan, mereka bisa ngeredam. Jadi nggak timbul komunitas lain. Iya nggak? Mereka nggak timbul. Kalau nggak ada tandingan gitu ya. Kalau di Juventus gua harus akuin, Juventus ini di Indonesia nih komunitas banyak banget. Misalkan gue di Depok, ada salah satu yang crash dengan gue. Mereka bisa bikin sendiri, ngumpulin orang sendiri. Tapi waktu itu gue redam hal itu. Karena gue nggak mau di Depok udah cukup satu aja. Di Depok gitu kan. Nah ini gue ngelihat dulu pusat nggak bisa meredam itu. JCI ini khususnya, gue harus buka aja gitu kan. JCI dulu nggak bisa meredam gitu kan. Ada nih timbul konflik dari perorangan gitu kan. Padahal dia punya basis massa. Harusnya direkrut dong biar basis massa ini nggak pecah, akhirnya berdiriin. Nyatanya apa sekarang? Yang dulu ada nggak perlu gua sebutin, mungkin banyak banget lah. Berdiri ini, tapi nyatanya mana sekarang? Redup sendiri mereka semua, habis gitu kan. Nah kalau gua konsisten di Depok, ya udah kita bangun. Waktu itu juga kebetulan gua termasuk mungkin gua bisa sombongin gitu kan. Gua tata kelolanya jelas. Gua punya ADART sendiri. Oh, udah ada ADART. Gua punya ADART sendiri. Waktu itu pusat emang punya ADART. Tapi nggak pernah dikasih ke daerah. Waktu itu gua taunya gitu, nggak pernah dibahas barang-barang daerah. Daerah akhirnya gimana kan? Kalau ngikutin pusat lah, kita daerah sendiri, nggak bisa sama dengan yang pusat dong. Harusnya dibuatkan buat daerah. Akhirnya gua inisiatif buat sendiri kayak gitu. Jadi gua lebih bebas sih mau kayak gimana pun. Tapi hubungannya antara Juventus Depok dan baik. JCI tetap baik. Nggak ada. Sejauh ini gua karena bersyukur lah, gue kemana-mana masih punya temen bagian DCI, gue tetap kumpul sama anak DCI, tetap sharing apa gitu. Nggak cuman ketika Juventus Depok udah sendiri terus gue pisah sama mereka, enggak. Gue tetap sharing ada problem apa gitu, tetap berjalan. Gue ke beberapa daerah ya masih ditemui sama mereka. Gue dari Juventus ini, apalagi udah bilang Juventus ini kan, pasti mereka ngejamu ibaratnya kayak gitu. Terus sekarang kan sempat kita yang seperti kita ketahuin tuh ada wabah pandemi corona ya segala macam. Pastinya itu akan menghilangkan atau bahkan mengendurkan acara-acara atau kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing komunitas. Nah, berarti ini kan sekarang lebih masuk ke ranah pribadi nih. Nah, sebagai fans nih maksudnya misalnya contoh Mas Adit ngelakuin apa sih nih yang berhubungan dengan AC Milan secara pribadi gitu. Misalnya bikin podcast atau apa gitu misalkan. Kalau gue sih emang udah dari tahun lalu bikin podcast sendiri, Casa Milan Podcast yang yang fokus emang ngebahas Milan secara menyeluruh gitu, kayak dari match preview kayak semua sejarah, finansial segala macam, sama paling nulis-nulis atau kalau bikin buku lagi enggak. Terus kalau Milanisti sendiri sih setahu gue walaupun pandemi ini itu masih ada kegiatannya online ya, tapi ya online gitu. Zoom itu ya, via Zoom itu. Gue pernah kayak mereka tuh ngaktifin lagi YouTube ya, ada program namanya buletin Milanisti pokoknya itu juga ngebahas tentang hal-hal teknisnya Milan sih, maksudnya kayak bahas match lah, bahas yang perkembangan terkini gitu. Terus juga kalau Milanisti Indonesia itu tiap minggu mereka tuh ada IG live gitu, ngundang kayak bintang tamu gitu. Gue juga pernah ngisi sekali waktu bulan puasa kemarin lah, IG live itu masih jalan, setahu gue masih jalan tiap hari Minggu malam gitu. Udah sih paling itu doang yang gue tahu. Kalau dari Mas ini kegiatan yang individu apa yang berkaitan dengan di Depok ya sebelumnya ya kita emang stop ya. Cuman sekarang karena udah ada pelonggaran juga gitu kan, sekarang udah mulai berjalan lagi kayak
Mungkin futsal baru berjalan minggu ini, cuman sepak bola udah di 3 minggu terakhir. Kebetulan minggu kemarin juga sama teman-teman Milanisti di Depok nih, Milanisti Depok sama Juventus di Depok ada pertandingan sepak bola juga, mini soccer dan lain-lain tetap berjalan kayak gitu. Cuma nobar sih belum sih ya, kalau nobar masih stop lah. Nobar masih stop ya, memang masih belum boleh juga ya berkumpul ya. Sepak bola kan udah boleh tuh, ada beberapa yang ngasih izin, ya udah gitu udah berjalan kayak gitu. Tapi secara apa namanya, terbalik lagi bahas sedikit ada konflik kayak gitu, itu memang sebenarnya nih mungkin pengetahuan umum aja, apa memang di setiap fanbase atau komunitas itu memang ada? Pasti ada bang. Pasti ada ya, Pasti selalu ada. kayak gitu ya. Pasti ada. Karena Cuman- ego itu yang tadi gue bilang kan. Ego Cuman itu- yang baru kelihatannya pecah atau bikin tandingan itu baru Juve sendiri enggak, atau gua atau sih- ada lagi? Gua nggak mau dibilang bikin tandingan. Nggak mau dibilang bikin Iya, tandingan. kalau gua lebih berpikir gini, ketika gua ada di satu wadah yang nggak bisa bikin kita berkembang, buat apa kita ngelanjutin? Oh, gitu. Lebih baik kita bikin wadah lain yang bisa ngembangin diri kita, kayak gitu kan. Anak-anak gua pun kebetulan waktu kan kita emang rutin juga bang, kita selalu bikin musyawarah anggota, semua keputusan ya ditentuin di situ. Nah, gitu. Waktu kita memilih keluar dari CCI, bukan waktu itu posisi gua baru lengser dari ketua kebetulan. Ketua setelah gua nanya gimana nih, gue bilang jangan ngambil keputusan sendiri, kita kumpulin semua anggota, keputusan tetap di anggota kayak gitu. Oh, gitu. Ya mungkin sih juga kadang-kadang kayak konflik itu kan bisa muncul kalau membesar anggotanya kan, anggotanya banyak gitu. Apalagi kan juga sekarang banyak penggemar-penggemar bola yang baru, maksudnya yang baru kenal bola gitu kan, yang apa namanya ketemu sama generasi yang udah lebih dulu tahu bola gitu kan, kadang-kadang juga ada beda Ada cara, gap. Ada gapnya, ada Iya, jenjangnya beda ya. ekspresi ngedukungnya tuh kayak gimana gitu, ada yang udah kalem lah, ada yang masih menggebu-gebu gitu. Gua rasa sih itu juga bisa Pengaruh. bikin potensi konflik juga, tapi ya itu paling ya emang sih kalau di fanbase untuk klub yang lagi berprestasi itu sih gue yakin bakalan timbul lebih banyak kemungkinan problemnya gitu, kayak bahkan nggak cuma Juventus lah ya, kayak klub-klub kayak fanbase kayak Madrid, kayak Barcelona atau klub kayak MU, gue rasa itu juga banyak lah dinamika kayak gitu, karena basis penggemarnya itu memang besar gitu, dari segala macam kelompok umur. Iya. Gitu kalau Kalangan iya banyak kepala kita jadiin satu di komunitas itu berat bang. Ya, gitu. Makanya Iya. tadi balik lagi ego. Apalagi kita kalau bicara di komunitas pasti ada perputaran uang yang di situ bergerak. Ah, gitu iya. kan. Nah sebenarnya makanya gua dari dulu selalu nerapin, kita masuk komunitas ini jangan pernah berpikir mau ngasilin uang. Aha. Paling kita punya jaringan yang banyak, kita bisa kenal orang, dan mungkin dari jaringan itu kita bisa ngasilin uang bang. Tapi kalau memanfaatkan komunitas buat menghasilkan uang itu salah. Gitu kan, malah nanti kita dari niatnya aja udah salah gitu kan, nanti udah di dalam pasti salah kayak gitu. Bicara soal uang ya, itu memang dari mana sih umumnya ya. dapatnya komunitas Ya, itu? ya Atau kan dari kayak- member menyumbang, ada Ya, duit kas gitu? Ada member, ada merchandise dari Iya. event-event kayak nobar, futsal atau sepak bola itu kan kita bayar ATM kan bang. Itu kan pasti ada berlebih, itu kan masuk kas Iya. dan lain-lain gitu kan. kalau nggak salah ada program trip juga gitu yang Ya. ke Itali kayak gitu kan. Iya. Oh, ada. Ya, juga. ada beberapa ada. Suka ngadain juga gitu. Kayak gitu. Oke, jadi itu aja nih Tifosi, kita sudahin dulu pembahasan soal komunitas, dan Mas Adit juga Bang Boni sebagai fans Liga Italia dan klub melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dalam komunitas atau individu. Jadi ya semoga ini menjadi bincang-bincang yang bisa jadi bahan diskusi juga buat para Tifosi. Oke, jadi sampai ketemu lagi di episode Celia berikutnya. Ciao!